mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gubernur Jakarta Anies Baswedan hingga Presiden Joko Widodo divonis bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya polusi udara di ibu kota Jakarta. Para penyelenggara negara tersebut dinilai harus merubah kebijakan yang ada selama ini untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan bahwa sejumlah penyelenggara negara telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan terjadinya polusi udara di ibu kota Jakarta. Hakim memvonis sejumlah pihak bersalah, mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Putusan pengadilan telah memerintahkan agar para penyelenggara pemerintahan melakukan kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Salah satu poinnya adalah dengan menetapkan standar dan ambang batas kualitas udara secara nasional. Melanie Subono sebagai salah satu dari 30 orang penggugat yang tergabung dalam koalisi warga ibu kota berharap pemerintah tidak mengajukan banding dan bersedia mengikuti putusan hakim. Gugatan polusi udara Jakarta itu baik, tapi ini bukan lagi masalah mau banding atau enggaknya, ini bukan politis, jangan mempolitisasi ini. Yang diperlukan adalah kesadaran bahwa bernafas adalah hak kita semua, hak manusia, hak mendasar manusia, seperti harusnya air gratis, tanah memang hasil untuk rakyat. Jadi yang perlu dilakukan setelah ini adalah memonitor, yang pasti merubah pola hidup kita sendiri masing-masing, dan juga memonitor karena terlalu banyak bayi meninggal karena ini, orang terkena ISPA dan segala macam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi salah satu tergugat memastikan untuk tak melawan putusan pengadilan dengan banding usai kalah dalam gugatan polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan Anies dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 16 September kemarin. Sementara staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyatakan pemerintah pusat menunggu tinjauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk menentukan langkah berikutnya. Tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebaiknya seperti apa? Semoga waktu yang tersedia ini bisa dimanfaatkan untuk memilih opsi yang terbaik. Ini jalur hukum, tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan. Kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi yang terbaik. Tim TV One mengabarkan. Kita langsung saja berbincang pemirsa dan menyapa narasumber kami yang saat ini sudah terhubung secara virtual, yaitu ada Mbak Ayu, merupakan kuasa hukum dari 32 penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai bagian koalisi Jakarta, dan juga ada staf khusus Mensesnek, yaitu ada Bang Valdo Maldini. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Disa. Ya, ini terakhir statement yang kita simak bersama-sama bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia masih menunggu kajian dari KLHK. Bagaimana respon dari penggugat, menilai respon dari Presiden ini? Terima kasih Mbak Disa, salam kenal semua. Kami dari Tim Advokasi Ibu Kota sebenarnya mengharapkan kepada para pihak untuk terima saja ya putusan pengadilan. Karena tadi yang disampaikan juga oleh klien kami, Mbak Melanie Subono, ini bukan lagi soal banding atau tidak banding, atau menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang salah. Tapi ini udah bicara soal urgensi kualitas udara yang semakin hari selalu semakin buruk. Dan apalagi dalam kondisi COVID saat ini, ya orang yang terkena COVID, lansia, anak-anak, pasti mempunyai kerentanan yang lebih khusus. Dari awal kami Tim Advokasi Ibu Kota selalu menyampaikan bahwa kami jujur, langkah hukum adalah langkah terakhir yang kami tempuh gitu kan. Sebisa mungkin kami memang dari awal selalu ingin berpartisipasi, akan terus serta membantu pemerintah sama-sama memperbaiki kondisi polusi udara. Jadi sih sebenarnya poin kami bukan masalah nanti banding atau tidak, tapi apakah
nanti pun kalau sudah ada putusan yang inkrah dapat terlaksana dengan baik atau tidak, Mbak. Oke, baik. Bang Faldo, tanggapan Anda Bang Faldo, kenapa tidak bersikap seperti Gubernur DKI Jakarta saja, tidak akan mengajukan gugatan, atau tampaknya ini masih mikir-mikir ya melihat responnya? Ya, terima kasih Mbak dan Mbak Ayu juga, salam kenal. Tentu kita semua menginginkan hal yang sama. Bantu juga kita untuk diskusi-diskusinya. Tentu dalam hal ini kami menunggu tinjauan dari KLHK. Setelah itu kita akan membicarakan poin-poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Kami percaya di waktu yang tersedia bisa kita carikan opsi yang terbaik, karena ini tadi sudah masuk ke ranah hukum, melalui jalur hukum. Tentu ya ada argumen hukum yang perlu dipersiapkan. Kita bersama tentunya berharap untuk opsi terbaik, tapi secara prinsip apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil adalah sebuah self-evaluation juga bagi pemerintah gitu loh. Tidak bisa dipungkiri memang udara Jakarta memang perlu terus peningkatan. Pemerintah berhasil menghadirkan MRT dan Mass Rapid Transportation jadi salah satu bagian dari strategi tersebut. Namun memang studi baru memperlihatkan bahwa Jepang, negara yang public transportnya sudah sangat baik saja, ternyata juga mengalami masalah juga nih dengan jumlah kendaraan. Nah, kita harus menemukan berbagai kebijakan yang tepat. Misalnya ganjil genap yang sudah mulai berlaku kembali dan sebagainya. Dan di tengah pandemi ini, tadi Mbak Ayu sempat bilang, tentunya Mass Rapid Transportation juga kita tidak bisa seoptimal biasanya, namun banyak orang yang karyawannya yang sudah WFH dan itu terbukti lebih efektif. Dan mobilitas sudah mulai berkurang, kendaraan juga berkurang, bahkan beberapa kantor sudah deklarasi WFH kan, seumur hidup bahkan. Penggunaan AC dan listrik di perkantoran juga berkurang gitu. Dan ini perlu mendapat respon dari pemerintah daerah dan DKI Jakarta. Tapi lebih dari itu, kami terus memantau isu ini, kebijakan seperti apa yang bisa digunakan di sini. Jadi bagi kami, gugatan tersebut merupakan bagian dari upaya memantik diskusi dan menghadirkan alternatif kebijakan yang tepat. Sekali lagi, kita menginginkan hal yang sama, niatnya sama, tentunya kita pengen punya kualitas udara yang baik. Gitu ya. Tapi bantu juga kita untuk diskusi-diskusinya. Oke, diskusi terus terbuka dan juga tentunya PR dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bertambah. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.